selamat datang di channel Banua Kreatif. Di konten kali ini ketemuan sama Mirror Story, misteri horror story barengan Mela di episode 1. Jadi Mirror Story, aku bakalan ngajak kamu buat cerita-cerita sedikit lah ya tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri, baik itu dari lokal ataupun nasional atau mungkin juga nanti kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Aku bakal ngajak kamu buat keliling-keliling dulu di daerah Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya di daerah Kota Baru, di Desa Oka-Oka. Desa Oka-Oka aku juga sebenarnya baru pertama kali denger ya Desa Oka-Oka. Dan katanya nih di sini di daerah Kota Baru ada sebuah kota. Kotanya tuh nggak biasa. Gimana ya? Maksudnya nggak biasa karena nggak bisa dilihat oleh sembarang orang. Cuman orang-orang beruntung yang bisa ngelihat atau mungkin bahkan masuk ke kota itu. Oke, aku bakal ngajakin kamu buat jalan-jalan ke kota Saranjana. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ada beberapa orang yang percaya kalau katanya Saranjana itu dahulu kala banget sebuah kota biasa aja, kota kayak kita pada umumnya lah ya, mungkin kayak Banjarmasin, kayak Kota Baru, ada isinya dan juga kelihatan sama orang-orang di luar. Nah, terus katanya, oh ya ini ceritanya pada zaman penjajahan ya, ada satu juru kunci di kota itu, pokoknya tetua kota lah ya, tetua pulau, orang yang dipercaya buat apa ya, buat ngelindungin itu pulau, pokoknya namanya juru kunci deh. Nah, si juru kunci sebenarnya ada dua versi ya. Versi yang pertama katanya waktu itu zaman penjajahan dan si juru kunci itu kepengen naik haji. Nah, terus karena dia tuh takut nggak bisa ngejaga kota Saranjana, kotanya, jadi waktu dia naik haji, dia sembunyiin itu pulau. Dia pokoknya nggak tahu gimana caranya, pokoknya dia bikin pulau Saranjana itu jadi nggak kelihatan sama penjajah Belanda. Nah, terus katanya waktu dia naik haji dia meninggal di sana. Ya jadi gitu, otomatis kan nggak, sampai sekarang nggak ada yang bisa buka kota Saranjana dan menjadikan kota ini kota gaib. Nah, itu versi satu. Versi keduanya yang aku pernah baca, katanya Saranjana ini juga disembunyiin oleh juru kunci daerah situ, tapi juru kuncinya ini pergi buat apa ya, buat perang gitu, pokoknya buat perang ngelawan apa gitu. Nah, ternyata dia tuh gugur di medan perang, dan sebelum gugur, maksudnya sebelum dia ikut perang, dia emang udah nyembunyiin kota Saranjana ini. Dan waktu perang dia gugur, dia meninggal, dan otomatis kota Saranjana nggak bisa kelihatan lagi sampai sekarang. Nah, itu ada dua versi ya, yang pertama versi naik haji, yang kedua versi perang. Terserah aja kamu mau percaya yang mana, karena aku juga bingung sebenarnya ya. Ada satu cerita nih, pada tahun 1980-an itu pernah ada kedatangan paket yang diantar oleh kurir dari Jakarta. Dia tuh ngedatengin ke daerah Kota Baru sana, terus bilang sama pemerintahan sana kalau ada pesanan truk-truk besar, truk-truk canggih ya, truk-truk bagus lah ya pokoknya, dan itu udah dibayar lunas dan harus diantar ke kota Saranjana. Dan pada saat itu pemerintah di daerah Kota Baru pun bingung karena emang nggak ada sama sekali kota dengan nama Saranjana, dan bahkan itu nggak terdaftar sama sekali di peta administrasi wilayah mereka dan juga di maps ya, itu sama sekali nggak ada. Tapi si kurir tuh ya tetap kekeh, kayak maksudnya ini udah diantar dari Jakarta, udah dibayar lunas lah, masa mau diantar malah nggak ada tempatnya gitu. Tapi si pemerintah juga pastinya bingung kan ya, apalagi ini dibayar lunas loh, nggak main-main. Apalagi pada tahun itu sekitar tahun 80-an, pastinya truk-truk besar, truk-truk canggih, harganya tuh pasti nggak murah, mahal banget. Dan itu udah dibayar lunas sama seseorang yang udah mesen itu truk di kota Saranjana. Nah, itu sih ya salah satu alasan kenapa sampai sekarang orang-orang percaya kalau kota Saranjana itu ada, karena emang pernah ada beberapa kejadian-kejadian aneh yang berhubungan sama kota Saranjana sendiri.
Terus ternyata beberapa tahun kemudian juga setelah kejadian truk, ada satu cerita lagi nih. Ada pemesanan mobil-mobil mewah dari Surabaya atas nama Kota Saranjana juga. Nah lagi-lagi pemerintah pun bingung ya harus nganter kemana. Soalnya kotanya nggak ada, tapi mobil-mobil mewahnya yang harganya fantastis itu malah ada. Ya pastinya bingung banget kalau misalnya jadi pemerintah di daerah sana karena nggak tahu ini punya siapa gitu, mana udah dibayar lunas. Ya gitu deh ya, pengalaman-pengalaman orang yang pernah aku baca yang nggak sengaja kesasar atau tersesat di daerah Kota Saranjana. Nah, waktu itu ada satu kejadian, dia tuh dari luar kota. Dia tuh lagi berlibur sama adeknya atau mau ngapain gitu ya. Pokoknya dia tuh naik kapal. Kan Pulau Saranjana itu dikelilingin laut ya, kota baru. Nah, dia tuh naik kapal. Dari kapal, dia tuh ngeliat kalau itu pulau diisi sama gedung-gedung yang gede banget, gedung-gedung mewah, pokoknya mobil-mobil keren, canggih, dan segala macam lah. Terus dia bilang kalau karena ngelihat hal kayak gitu di depan mata, jadi dia tuh semangat kayak, aduh aku harus cepat sampai sana gitu. Dia berdua sama adeknya. Dan ternyata pas dideketin, dia mau masuk ke dalam kota yang katanya mewah banget itu, tiba-tiba kemewahan itu langsung hilang. Tiba-tiba itu kota, itu pulau langsung berubah jadi bukit-bukit, jadi pepohonan, ya pokoknya hutan pada umumnya lah. Nah dia tuh bingung, terus kemana gitu, hal-hal bagus yang dia lihat sebelumnya cuman kisaran detik dan hal itu bener-bener langsung lenyap di depan mata. Awalnya dia tuh mikir gini, kan dia berdua ya sama adeknya, dia tuh mikir gini, kalau itu cuman halusinasi dia, tapi kok bisa barengan sama halusinasi adeknya, kayak nggak masuk akal banget kan ya, bisa ada dua orang dengan halusinasi yang sama dan objek yang dilihat itu sama persis, yaitu kota-kota megah, kota-kota mewah gitu. Nah terus beberapa waktu kemudian katanya waktu dia lagi jalan ketemu sama orang yang bawa kendaraan itu ngajakin dia pulang, katanya mau sekalian aja ke kota daripada di situ nunggu alat transportasi lain gak datang-datang. Nah awalnya dia tuh sempet ragu buat ikut orang itu karena kan orang asing ya, tapi kalau dipikir-pikir siapa lagi yang bisa ditebengin buat keluar dari daerah itu, dari daerah pulau. Ya udah tuh dia pulang terus nyampe ke keluarganya. Pas nyampe ke keluarganya tiba-tiba dia tuh langsung disambut sama keluarganya dia itu langsung meluk dia sama adeknya. Dia bingung kenapa. Terus kata keluarganya, dia sama adeknya itu udah hilang selama seminggu. Nah dia tuh nggak percaya sama sekali karena ya palingan cuman sehari 2 hari kan ya dia tuh keliling-keliling di pulau gitu tersesat, ngelihat kota bagus, kota mewah, dan ternyata waktu pulang malah dikasih tahu sama orang-orang kalau ternyata dia udah hilang selama seminggu. Awalnya dia nggak percaya, tapi ternyata setelah bukan cuma satu orang yang ngasih tahu itu, tapi banyak banget orang yang bilang kalau dia sama adiknya tuh hilang selama 1 minggu, baru deh dia percaya. Nah itu salah satu cerita orang yang nggak sengaja tersesat di kota Saranjana. Mitos-mitos Saranjana katanya juga ya, aku pernah dengar kalau kita ke daerah sana, pokoknya dekat-dekat dari pulau itulah ya, itu nggak boleh banget pakai baju warna kuning. Ya, pakai baju warna kuning. Aku nggak tahu kenapa ya. Ya sama aja sih ya, mungkin beberapa tempat mistis kayak itu biasanya juga ada mitos tentang pakaian, kayak di pantai selatan katanya nggak boleh pakai baju hijau. Nah di sini di daerah Saranjana nggak boleh pakai baju warna kuning. Aku juga nggak tahu kenapa, karena katanya bisa aja tersesat dan nggak bakal kembali lagi. Terus juga orang-orang yang katanya tersesat di daerah Saranjana sendiri itu nggak mau balik lagi karena udah nyaman banget tinggal di sebuah kota canggih, sebuah kota mewah ya, pokoknya udah enak banget lah ya pokoknya tinggal di kota kayak gitu. Jadi nggak mau pulang lagi ke dunia asalnya. Terus ada juga yang bilang Saranjana itu bahkan
banyak terdapat rumah-rumah yang terbuat dari emas, rumah-rumah yang terbuat dari berlian. Nah, orang-orang yang apa ya, aduh, pokoknya diculik gitu lah ya, diangkut dari dunia kita ke dunia mereka, itu diiming-imingi emas, diiming-imingi berlian, pokoknya diiming-imingi kehidupan nyaman, tapi harus tinggal di sana selamanya, gitu. Banyak banget sih sebenarnya cerita orang-orang tentang kota Saranjana ini. Tapi ini cuma beberapa aja dari yang mungkin aku tahu, karena mungkin di luar sana ataupun kamu juga pernah uh, ngerasain hal-hal aneh atau mungkin pernah terlibat dalam suatu hal mistis yang berhubungan sama kota Saranjana kayak gini. Langsung aja ceritain pengalaman kamu di kolom komentar, dan kita lihat nanti apakah ternyata juga ada orang lain yang punya apa ya, punya pengalaman yang sama seperti kamu. Oke, yang pasti thank you banget udah lihat episode kali ini. Jangan lupa buat klik like dan juga subscribe, dan jangan lupa buat nyalain lonceng kamu. Ketemuan lagi sama Mela di Mirror Story di episode berikutnya. Bye.